Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Dia melirik Jiang Fan dari sudut matanya. Merasa bahwa dia akhirnya bisa membalas budi Jiang Fan sedikit. Namun tatapan halus ini tertangkap oleh Lu Xinghe. Dia langsung menjadi marah. Dia menepis kelinci panggang itu sambil berteriak, manfaat apa yang diberikan Jiang Fan kepadamu? Untuk membuatmu begitu berbakti. Kau bahkan memohon padaku untuk membantunya. Dia sendiri tidak pernah menerima perlakuan seperti itu. Mengapa harus Jiang Fan? Dia berkata dengan nada berbisa, Marga Jiang. Jangan harap aku akan menggunakan koneksiku untuk membantumu. Aku ingin melihat bagaimana kau mempermalukan dirimu sendiri. Jiang Fan melambaikan lengan bajunya, menyeka ludah yang berterbangan di wajahnya. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Siapa yang tidak kenal satu atau dua orang di Sekte Binatang Roh? Setelah mengetahui bahwa Jiang Fan memiliki koneksi di Sekte Binatang Roh, mata Qin Chaihe dan Chu Xingmeng berbinar. Tetapi kemudian mereka berpikir, mungkinkah orang yang disebutkan Jiang Fan adalah Zhang Suemou? Tetapi dia sudah pergi. Lu Xinghe mencibir, orang tak punya akar sepertimu, siapa yang mungkin kau kenal? Mereka yang menangani serah terima semuanya adalah elit dari Sekte Binatang Roh. Tidak sembarangan orang bisa bersuara. Jiang Fan tersenyum lembut. Apakah Gong Kai akan dianggap bukan siapa-siapa? Beberapa hari kemudian, Jiang Fan dan teman-temannya, lelah karena perjalanan, tiba di Sekte Binatang Roh. Di dalam sekte itu, kabut tetap ada, dengan paviliun dan menara muncul dan menghilang. Kadang-kadang, murid-murid perempuan dengan pakaian warna-warni akan muncul sekilas dalam kabut. Ada nuansa halusinasi dari negeri dongeng. Mata indah Chu Xingmeng berbinar, aku sudah lama mendengar bahwa Sekte Binatang Roh adalah surga. Sekarang setelah melihatnya secara langsung, reputasinya memang pantas. Qin Chaihe juga menunjukkan ekspresi iri dan berkata, Sekte Binatang Roh melatih binatang iblis untuk bertarung bersama mereka. Meskipun kekuatan seorang murid mungkin tidak kuat, dengan binatang iblis yang mereka miliki, mereka seringkali dapat melampaui mereka yang berada pada level yang sama. Di antara 9 sekte, mereka unik. Dulu aku ingin bergabung dengan Sekte Binatang Roh, tapi sayangnya aku tidak punya bakat untuk melatih binatang iblis dan tidak bisa masuk ke sekte itu. Mendengar kerinduan kedua wanita itu, Lu Xinghe dengan kasar menyela mereka. Berhentilah bermimpi, kita selesaikan dulu urusan serah terimanya. Dia duduk di atas binatang roh, tangannya terselip di lengan bajunya. Sikap acuh tak acuh, tidak menunjukkan niat untuk membantu. Jiang Fan dengan tenang mengemudikan kereta, memasuki gerbang Sekte Binatang Roh. Siapa yang pergi ke sana? Di luar gerbang, sekelompok murid yang kuat menjaganya. Dengan pengolahan mulai dari pembentukan pondasi lapisan ke-6 sampai pembentukan pondasi lapisan ke-8. Masing-masing mengenakan pakaian berwarna-warni, menciptakan pemandangan yang indah. Namun wajah mereka tidak ramah. Terutama ketika mereka memperhatikan kereta yang mereka kawal, dan curiga itu merupakan bagian dari suatu misi. Wajah mereka berubah tegas, memperlihatkan bahwa mereka tidak mudah untuk dihadapi. Jiang Fan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kami di sini untuk mengantarkan obat spiritual. Tolong minta sekte Anda untuk memeriksa barangnya. Di antara murid perempuan, seorang dengan jepit rambut phoenix, wajah berwibawa, dan aura berwibawa melangkah maju. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun. Kultivasinya paling tinggi di antara semuanya, yaitu pada tahap pendirian fondasi lapisan ke-8. Sekte Binatang Roh, Song Biao, bertugas menyambut tim dari sekte lain. Tolong tunjukkan gulungan giok tugasmu. Melihat ekspresi dirinya dan ekspresi murid perempuan lainnya, bahkan Chu Xingmeng yang berpikiran sederhana dapat mengetahui bahwa serah terima itu tidak akan berjalan mulus. Jiang Fan dengan tenang menyerahkan gulungan batu giok tugas kepadanya. Song Biao mengambil 4 gulungan batu giok, memeriksa isinya, dan melengkungkan bibirnya pelan. Tugas tingkat ketiga. Tugas tingkat rendah secara alami ditangani oleh murid dengan kultivasi yang lebih rendah.
yang hampir tidak memiliki kekayaan. Namun, karena dia berpikir bahwa kaki nyamuk pun adalah daging, dia mengangguk dan berkata, gulungan giok itu menunjukkan bahwa itu adalah obat untuk 3.000 binatang roh. Wenjun, Xiang Yang, periksa 3 kereta obat spiritual untuk melihat apakah semuanya lengkap dan tidak rusak. 2 orang murid perempuan yang cakap segera membuka kereta dorong itu, dan dengan kasar melemparkan karung-karung berisi obat-obatan spiritual ke tanah. Qin Caihe dan Chu Xingmeng diam-diam khawatir. Obat spiritual di dalam karung dibungkus satu persatu dalam kertas. Melemparnya dengan kasar dapat dengan mudah menyebabkan kertas robek dan tumpah. Pada saat itu, akan sulit menentukan apakah kerusakan itu disebabkan oleh pengawalan yang buruk atau penanganan yang kasar. Lu Xinghe menonton dengan santai, dengan ekspresi mengejek. Dia ingin melihat bagaimana Jiang Fan akan menanganinya. Dia pasti akan menundukkan kepala dan membungkukkan badan, mengucapkan beberapa kata manis, dan kemudian kakak senior Song Biao akan mengambil kesempatan itu untuk memarahinya. Jiang Fan kemudian dengan patuh menyerahkan beberapa batu kristal, memohon mereka untuk bersikap lunak, seperti seorang istri kecil yang dizalimi. Memikirkan adegan itu, Lu Xinghe sangat menantikannya. Yang membuatnya tercengang adalah Jiang Fan sama sekali tidak merasa cemas, dia memperhatikan pemeriksaan kejam mereka dengan santai. Hal ini membuat Song Biao menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mungkinkah pemimpin tim itu kenal dengan seseorang di sekte tersebut? Agar tidak menendang pelat besi, dia berkata dengan nada resmi, selain itu, serahkan tanda pengenal Anda untuk pendaftaran. Dia ingin memeriksa apakah ada orang penting di antara keempat orang itu. Seorang murid perempuan maju, mengumpulkan token identitas mereka, dan menyerahkannya kepada Song Biao untuk pendaftaran. Sekte tertinggi, Chu Xingmeng. Dia bergumam, tanpa ekspresi. Sekte tertinggi tentu saja terkenal, salah satu dari 3 sekte paling kuat. Tetapi ini adalah wilayah kekuasaan sekte binatang roh. Mereka tidak akan mudah diintimidasi. Segudang pedang sekte, Qin Caihe. Dia tetap tidak menunjukkan reaksi apapun. Sekte pedang segudang tidak setenar sekte tertinggi. Sampai dia membaca nama ketiga. Sekte pedang segudang, Lu Xinghe, ya. Song Biao menunjukkan sedikit keterkejutan, kamu sepupu kakak senior Yi Lianxing, kan? Bukankah kamu di Foundation Establishment Seven Layer? Mengapa kamu melakukan tugas tingkat ketiga? Lu Xinghe melompat dari binatang roh itu, tersenyum dan menangkupkan tangannya, kakak senior Song, apakah kamu benar-benar mengenalku? Karena hubungannya yang baik dengan Yi Lianxing, Song Biao tersenyum, sepupumu sering membicarakanmu. Dia bilang kamu sangat berbakat dan punya masa depan cerah. Lu Xinghe menjawab, sepupuku menyanjungku. Kakak Song, tolong jangan terlalu serius. Karena dia adalah sepupu seorang kenalan. Song Biao memutuskan untuk tidak mempersulit mereka, melambaikan tangan pada 2 murid perempuan yang sedang memeriksa barang-barang. Mereka salah satu dari kita, jadi tidak perlu terlalu teliti, hitung saja jumlahnya. Mendengar ini, Qin Caihe dan Chu Xingmeng menarik napas lega. Mereka aman. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada koneksi Lu Xinghe. Terima kasih, kakak senior, atas keringananmu. Lu Xinghe mengeluarkan sekantung batu kristal dan menyerahkannya padanya, cuacanya panas, belilah teh spiritual untuk diminum para suster. Song Biao menunjukkan ekspresi setuju, tidak heran sepupumu begitu menyukaimu. Kamu tidak hanya ahli dalam bidang bela diri, tetapi juga dalam masalah sosial. Sambil berkata demikian, dia sedikit mengernyit ke arah Jiang Fan. Tapi dengan kamu di tim, kenapa dia yang jadi pemimpin tim? Dia mengira Jiang Fan tetap tenang karena dia mempunyai status yang penting. Pada akhirnya, dia mengandalkan Lu Xinghe. Lu Xinghe merasa dibenarkan, akhirnya mempunyai kesempatan untuk melampiaskan kekesalannya. Dia berkata dengan nada mengejek, dia cukup terampil. Hanya dengan beberapa patah kata, dia berhasil membuat kedua adik perempuannya menelan ludah dan menerimanya sebagai pemimpin. Karena dia suka menjadi pemimpin, biarkan saja dia melakukannya. Mengetahui bahwa Jiang Fan mengandalkan gadis-gadis menawan untuk menggantikan Lu Xinghe, Song Biao menjadi meremehkan. Apakah dia dari sekte keinginan? Para pengikut sekte hasrat pandai memikat gadis-gadis.
Lu Xinghe tertawa terbahak-bahak, ingin sekali mengungkap rahasia Jiang Fan. Dia lebih terampil dari para pengikut Sekte Keinginan. Karena dia adalah murid dari Master Sekte Awan Hijau yang bernama Jiang Fan. Berharap Song Biao segera memikirkan rumor yang tak berdasar itu. Yang mengejutkannya, Song Biao berhenti sejenak dan kemudian terkekeh. Tunggu sebentar, siapa nama orang itu? Jiang Fan. Bab 238 Wajah Jiang Fan. Melihat reaksi aneh Song Biao, Lu Xinghe berkata dengan heran, ya, Jiang Fan itu tanpa akar roh. Song Biao tidak dapat mempercayainya. Dia buru-buru mengambil token identitas terakhir, melihatnya berulang-ulang, dan berseru. Itu benar-benar Jiang Fan dari Sekte Awan Hijau. Adik-adik, cepatlah ke sini, ini adik-adik Jiang Fan. Beberapa murid perempuan langsung berkumpul dengan ekspresi penasaran. Mereka memandang token identitas, lalu ke arah Jiang Fan, berbisik sambil mengamatinya. Wow, jadi ini Jiang Fan, orang yang tidak bisa dilupakan oleh adik junior Yuan. Sejak dia kembali dari Sekte Awan Hijau, dia seperti kehilangan jiwanya. Dia mendesah dan menggumamkan nama Jiang Fan saat berkultivasi, dan bahkan saat berlatih pedang, dia mendesah dan menggumamkan namanya. Selama sebulan terakhir, dia tidak berlatih dengan serius, selalu memikirkan Jiang Fan seperti dia kerasukan. Tidak heran adik perempuan Yuan begitu tergila-gila, Jiang Fan memang tampan. Dengan ketampanan seperti itu, siapa yang tidak terpesona? Aduh, Jiang Fan menyentuh hidungnya. Adik perempuan Yuan yang mereka maksud seharusnya Yuan Ziyu, yang pergi ke Sekte Awan Hijau bersama Gong Kai, kan? Lagi pula, mereka pasti salah paham terhadap Yuan Ziyu. Dia tidak tergila-gila. Dia terpesona oleh berbagai bakat Jiang Fan dan merasa kalah. Itulah sebabnya dia tidak bisa mengerahkan tenaga untuk melakukan apapun. Adik-adik, kalian salah paham. Tidak ada apa-apa antara adik-adik Yuan dan aku. Jiang Fan menjelaskan. Song Biao menutup mulutnya dan terkikik. Ya, kami mengerti, kami semua mengerti. Kamu tidak mengerti apapun. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Pasangan guru dan murid ini, tidak bisakah mereka melakukan sesuatu yang baik? Seseorang menciptakan kebencian terhadapnya, yang lainnya menyebarkan rumor tentangnya. Dia muak dengan mereka berdua. Jiang Fan tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia segera menyelesaikan tugasnya. Setelah menukarkan hadiah teratai hitam, dia langsung pergi. Siapa tahu rumor keterlaluan apa lagi yang akan tersebar di Sekte Binatang Roh jika dia tinggal lebih lama. Dia mengganti topik pembicaraan, menangkupkan kedua tangannya dan berkata, para wanita, tolong cepat selesaikan penghitungan barang-barang ini. Adik junior ini punya urusan penting yang harus diselesaikan. Melihat ekspresinya yang malu dan ingin melarikan diri, Song Biao dan yang lainnya merasa semakin lucu dan tertawa pelan. Mata Song Biao penuh dengan senyum, berkata, karena itu adalah obat spiritual yang secara pribadi dikawal oleh saudara muda Jiang, mengapa harus diperiksa? Kalian semua, tanda tangani untuk pengobatan spiritual. Jangan tunda, urusan penting, saudara muda Jiang. Dia sengaja menekankan 3 kata terakhir. Implikasinya adalah bahwa Jiang Fan ingin sekali menemukan kekasihnya, Yuan Ziyu. Para pengikut perempuan itu tertawa terbahak-bahak hingga mata mereka menyipit dan segera menandatangani barang tersebut. Baru saat itulah Song Biao mengembalikan gulungan giok misi ke Jiang Fan dan berkata dengan serius. Selamat, saudara muda Jiang, tugasnya telah selesai. Tugasmu telah dicatat secara resmi oleh sekte kami. Pada akhir bulan, Paviliun Mekanisme Surgawi akan mengumpulkan jumlah tugas yang telah Anda selesaikan berdasarkan catatan, menghitung poin prestasi. Jiang Fan mengangguk sedikit dan berkata, terima kasih, kakak senior Song. Song Biao tersenyum lagi, jika kami tahu itu kamu, kami tidak akan mempersulitmu. Kakak senior tidak punya pilihan lain. Tim Sekte Binatang Roh kita diganggu oleh sekte lain. Jadi kami berpikir untuk mempersulit pihak lain untuk mengganti kerugian. Tanpa diduga, kami bertemu kalian. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan tas berisi batu kristal dari Lu Xinghe. Dia dengan santai melemparkannya padanya sambil berkata, karena ini tim saudara muda Jiang, kita tidak bisa mengambil batu kristal ini.
Lu Xinghe tercengang. Dia menatap kosong ke arah kantong uang itu. Jiang Fan benar-benar memecahkan masalah pengiriman dengan koneksinya. Dan Lu Xinghe berutang budi pada Jiang Fan, sang pemimpin tim. Hal ini membuatnya sangat frustrasi. Yang membuatnya makin marah. Qin Chaihe menyombongkan diri dan mengejek, kakak senior Lu, bukankah aku dan adik perempuan Chu benar? Apakah Anda berada di tim atau tidak? Tidak ada bedanya. Oh, maaf, saya salah bicara. Denganmu, itu lebih merepotkan. Bagaimana Lu Xinghe bisa menanggung ini? Dia melangkah mendekat, mengangkat tangannya, dan menamparnya sambil berteriak. Dasar kau orang yang tidak tahu terima kasih. Pantas dipukul. Qin Chaihe hanya berada di lapisan kelima pendirian pondasi, bukan tandingan Lu Xinghe di lapisan ketujuh. Wajahnya berubah tiba-tiba, dan dia buru-buru mundur. Karena tergesa-gesa, dia tersandung dan jatuh. Tepat saat dia hendak jatuh ke tanah, Jiang Fan melangkah maju dan menangkapnya. Dia mengerutkan kening dan menatap Lu Xinghe, bukankah kamu sudah cukup kesulitan selama ini? Menjadi orang yang sok benar, menyebabkan tim jatuh ke dalam perangkap bandit teratai hitam sudah cukup buruk. Alih-alih berusaha memperbaiki diri dan membantu tim menyelesaikan pengiriman, dia malah mengoceh sinis. Sekarang dia bahkan menyerang rakyatnya sendiri. Lu Xinghe sudah sangat marah dan semakin marah saat Jiang Fan turun tangan. Yang paling membuatnya marah bukanlah ejekan Qin Chaihe. Masalahnya adalah adik-adik perempuannya berpihak pada orang luar seperti Jiang Fan. Kini Jiang Fan ikut campur, membuatnya marah tak terkendali, memusatkan amarahnya pada Jiang Fan. Dasar orang bodoh tak berguna, yang berpura-pura jadi orang baik. Apakah menurutmu omongan manis bisa membuatmu lebih unggul dariku? Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang penting di alam jalur bela diri. Dia beralih ke tinju. Dengan ganas, dia meninju dada Jiang Fan sambil berteriak, ingat ini. Di alam bela diri, tinju itu penting. Dia membuat gerakan yang begitu tiba-tiba. Song Biao dan murid-murid perempuan di kejauhan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka buru-buru mencoba menghentikannya. Tetapi yang membuat Song Biao bingung adalah Qin Chaihe dan Chu Xingmeng tetap sangat tenang. Tidak panik sama sekali. Lu Xinghe benar-benar seorang pembangkit tenaga listrik tahap pendirian fondasi lapisan ketujuh, sedangkan Jiang Fan tidak memiliki akar roh. Bagaimana dia bisa menangkis pukulan Lu Xinghe? Tapi kemudian, Song Biao melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya. Jiang Fan bahkan tidak mengedarkan energi spiritual apapun, dan dengan santai menepukkan telapak tangan. Sama kuatnya dengan Lu Xinghe di lapisan ketujuh pendirian fondasi, dia seperti karung berisi kapas. Dengan suara keras, dia ditampar ringan sejauh 3-4 kaki, menghantam pilar batu gerbang gunung dengan keras. Tertawa, Lu Xinghe yang terkena pukulan keras, langsung memuntahkan darah di tempat. Wajahnya cepat berubah pucat. Dia menatap Jiang Fan dengan tak percaya, kau berlatih teknik tubuh. Jiang Fan menjawab dengan dingin, tinjumu juga tidak istimewa. Dengan kemampuan seperti itu, kamu berani mengajari orang lain cara berada di alam jalur bela diri. Lu Xinghe merasa sangat terhina. Menamparkan tanah dengan kedua tangan, hendak menyerang lagi, dia berteriak, aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku. Berhenti, tegur Song Biao sambil berkedip untuk menghalanginya. Dia berkata dengan dingin, bertarung di gerbang gunung sekte binatang roh. Kau terlalu lancang. Apakah menurutmu dengan dukungan sepupumu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Lu Xinghe menggigil, langsung tenang. Tidak ada sekte yang mengizinkan pengikut sekte luar bertarung di gerbang gunung. Dia buru-buru meminta maaf, maafkan aku, kakak senior Song, aku terlalu impulsif. Mengingat sepupunya, Song Bia tidak mempersulitnya, dengan dingin berkata, jangan biarkan itu terjadi lagi. Lu Xinghe merasa sedih. Tetapi setelah mengalami kerugian itu, bagaimana dia bisa melupakannya? Dia segera pergi, menuju ke sekte binatang roh. Song Biao mengerutkan kening. Dia menatap Jiang Fan dengan khawatir, lalu berkata, adik Jiang, kalau tidak ada yang lain, cepatlah pergi. Saya pikir dia akan meminta sepupunya Yi Lianxing untuk menggantikannya. Kakak senior Yi dan kakak junior Yuan tidak akur. Dia mungkin tidak mau mendengarkan alasan.
Lebih baik segera pergi. Mendengar ini, Jiang Fan merasa agak tidak berdaya. Dia tidak ingin membuat musuh tanpa alasan. Namun, dia masih memiliki hadiah yang harus ditebus. Itu sebotol Earth Phoenix Grace Marrow. Itu dapat membantunya menerobos ke lapisan ke-8 pendirian fondasi, bagaimana mungkin dia bisa melewatkannya. Terima kasih, kakak senior Song, tapi dalam perjalanan ke sini, aku telah menyelesaikan salah satu hadiah sekte Anda. Di mana saya bisa menebus hadiahnya? Song Biao bingung. Kapan sekte binatang roh punya tugas pemberian hadiah? Hadiah terakhir didapat beberapa tahun lalu. Dan itu bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang pengikut. Bab 239, Misi Hadiah yang Menakjubkan. Song Biao sempat bertanya berapa hadiahnya. Tetapi ada banyak orang di sekitarnya, dan dia khawatir jika dia bertanya, situasi Jiang Fan akan terungkap dan menimbulkan rasa iri. Jadi dia hanya bertanya ragu-ragu, apakah hadiahnya besar? Implikasinya adalah, jika tidak tinggi, lupakan saja. Untuk menghindari pertemuan dengan Yi Lianxing, Jiang Fan menimbang bungkusan yang berisi kepala teratai hitam dan berkata, lumayan. Melihat Jiang Fan bertekad memasuki sekte binatang roh, Song Biao tidak dapat menghentikannya lebih jauh. Baiklah, Wen Jun, kau bawa adik muda Jiang ke balai tugas. Siang Yang, pergilah dan beritahu adik junior Yuan bahwa Jiang Fan telah tiba. Song Biao adalah teman dekat Yi Lianxing dan teman sekota suster junior Yuan. Sulit baginya untuk membantu kedua belah pihak. Jadi dia memilih untuk tidak membantu keduanya. Jiang Fan menyampaikan rasa terima kasihnya dan, bersama kedua wanita itu, mengikuti murid perempuan bernama Wen Jun ke sekte binatang roh. Tak lama lagi, saudara muda Jiang, di depan ada balai tugas, aku tidak akan menemanimu lebih jauh. Karena dia adalah orangnya Song Biao, tentu saja dia juga harus bersikap netral seperti Song Biao. Jiang Fan menggenggam tangannya sebagai tanda terima kasih. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Sekte dengan banyak wanita benar-benar memiliki banyak kelompok kecil. Tunggu aku, suster junior. Aku akan segera kembali. Jiang Fan melangkah memasuki ruang tugas. Dia mendapati cukup banyak orang, semuanya adalah murid perempuan dari sekte binatang roh yang mengenakan pakaian warna-warni. Mereka semua ada di sana untuk menyerahkan tugas rutin sekte. Melihat murid laki-laki dari sekte luar, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Bagaimana mungkin ada murid sekte luar di aula tugas kita? Kapan sekte kami menawarkan hadiah kepada orang luar? Apakah dia masuk ke tempat yang salah? Menghadapi tatapan para murid perempuan, Jiang Fan tetap tenang dan berbaris di ujung antrian. Setelah minum teh, para murid perempuan yang berada di barisan depan akhirnya selesai menyerahkan tugas mereka. Saat giliran Jiang Fan melangkah maju, tiba-tiba, 3 murid perempuan masuk dari luar aula. Orang yang memimpin berkulit cerah, tinggi, dan memiliki sikap dingin dan acuh tak acuh. Saat dia berjalan, para murid perempuan di aula memberi jalan untuknya. Tak seorang pun berani menghalangi jalannya. Dia berjalan langsung ke meja tugas. Dia kemudian melihat seorang murid laki-laki berpakaian sekte luar hadir dan mengerutkan alisnya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di balai tugas kami? Jiang Fan melirik murid perempuan yang mengesankan ini dan berkata singkat, menyerahkan tugas. Sambil berkata demikian, dia meletakkan bungkusan itu di atas meja. Ia berkata kepada Diaken yang bertanggung jawab, Diaken, tolong periksa ini dulu. Kedua pelayan wanita yang tabah itu mengerutkan kening. Salah satu murid perempuan cantik berbicara dengan tidak puas. Minggirlah dan tunggu sampai kakak senior kita selesai menyerahkan tugasnya. Saat dia melangkah maju untuk mendorongnya, wanita yang tabah itu melirik bungkusan yang diserahkan Jiang Fan, samar-samar melihat darah merembes keluar. Dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Mungkinkah ini kepala manusia? Kapan sekte binatang roh mengeluarkan tugas untuk memburu kepala manusia? Karena penasaran, dia menghentikan pelayannya, jangan kasar. Ingatlah untuk menjaga citramu di depan murid sekte luar. Meskipun dia mendominasi dalam sekte tersebut. Dengan kehadiran orang luar, dia harus berhati-hati, untuk menghindari kesan bahwa murid-murid perempuan sekte binatang roh bersikap mendominasi.
Murid perempuan yang ditegur itu dengan enggan melangkah mundur. Di suatu ruangan yang penuh dengan murid perempuan, semuanya melemparkan pandangan penasaran ke arah bungkusan itu. Bahkan diaken itu pun menunjukkan ekspresi terkejut. Pengikut sekte luar ini, apakah kau yakin ini adalah barang tugas sekte kita? Sebagai diaken di balai tugas, dia mengetahui tugas-tugas sekte binatang roh secara menyeluruh. Tujuannya kebanyakan untuk mencari berbagai telur binatang, binatang muda, atau material surgawi dan harta duniawi yang berhubungan dengan binatang roh. Kapan mereka mulai meminta kepala manusia? Jiang Fan berkata, diakon akan tahu setelah diperiksa. Mendengar ini, diaken itu menjadi semakin bingung. Dengan curiga dia membuka bungkusan itu. Sebuah kepala manusia dengan mata terbuka lebar, berlumuran darah, dan menyeringai muncul. Meskipun sudah siap secara mental, beberapa murid perempuan berteriak kaget. Itu benar-benar kepala manusia. Kepala siapa ini? Kapan sekte kami mulai meminta kepala manusia? Diakon itu pun memperlihatkan keterkejutan yang besar dan tak dapat menahan diri untuk mundur sedikit. Butuh beberapa waktu baginya untuk menenangkan diri dan memeriksa penampakan kepala itu. Semakin lama ia memperhatikan, semakin tampak familiar benda itu. Dia segera mengeluarkan buku tugas yang menguning dari sudut. Buku ini berisi berbagai tugas selama bertahun-tahun dengan deskripsi dan ilustrasi terperinci. Dia membolak-baliknya sebentar. Akhirnya, dia menemukan ilustrasi dengan wajah manusia. Membandingkannya dengan kepala di depannya, dia terkejut. Tugas ini benar-benar ada. Biarkan saya memeriksa spesifikasi tugasnya. Wanita yang tabah itu dan banyak murid perempuannya sama-sama tercengang. Kapan sekte tersebut mengeluarkan tugas seperti itu? Mengapa mereka tidak mengingatnya? Berpikir secara mendalam. Wanita yang tabah itu tiba-tiba teringat tugas dari beberapa tahun yang lalu, yaitu untuk memusnahkan para bandit teratai hitam yang bercokol di perbatasan sekte binatang roh. Namun begitu dikeluarkan, tak seorang pun yang melaksanakan tugas itu. Akhirnya, hal itu dilupakan oleh orang-orang. Tapi mereka adalah bandit teratai hitam. Bahkan orang tua yang sedikit lebih lemah pun akan berjuang sendirian melawan mereka. Berapa umur Jiang Fan? Dia hanya seorang murid baru. Bagaimana dia bisa membunuh Black Lotus? Namun, diaken itu, setelah memeriksa rincian tugasnya, berseru dengan keras. Ya ampun, ini adalah tugas nomor 1 sekte binatang roh. Mengetahui bahwa itu adalah tugas nomor 1, semua murid perempuan di aula tugas tercengang. Tugas nomor 1, sekte binatang roh kita hanya memiliki 3 tugas nomor 1 dalam dekade terakhir. Apakah aku tidak salah dengar? Bukankah tugas nomor 1 adalah sesuatu yang hanya bisa diselesaikan oleh seorang penatua? Murid sekte luar ini, bisakah dia menyelesaikan tugas nomor 1? Mata indah wanita tabah itu bergetar saat dia melangkah maju dengan cepat dan bertanya, apakah tugas ini untuk membasmi bandit teratai hitam? Suara diaken itu menjadi bersemangat. Ya, itu adalah perintah karunia teratai hitam. Sudah 5 tahun, dan akhirnya seseorang menyelesaikannya. Menyadari bahwa itu memang perintah karunia teratai hitam. Wanita yang tabah itu menatap Jiang Fan dengan pandangan tidak percaya dan bertanya, adik junior ini, bolehkah aku bertanya, kamu murid guru yang mana? Jiang Fan tidak ingin reputasinya menimbulkan masalah. Dia berkata, sekte awan hijau, marga Jiang. Kemudian dia mendesak, tolong, diaken, segera periksa item tugas itu. Diakon itu pun pulih dan dengan cermat memeriksa kepala itu lagi. Setelah membandingkannya dengan Ama, dia menunjukkan kegembiraan, ini memang kepala teratai hitam. Sesuai dengan persyaratan tugas, membawa kepala teratai hitam dihitung sebagai penyelesaian tugas. Anda telah menyelesaikan tugas dengan sempurna. Namun, diakon itu menunjukkan ekspresi minta maaf, hadiah untuk Ordo Karunia Teratai Hitam sangatlah berharga. Kami butuh izin dari ketua sekte untuk menerbitkannya. Silakan tunggu sebentar, tamu sekte luar, sementara saya melapor kepada master sekte. Ini bahkan akan membuat Gong Kai waspada. Dia agak takut menghadapi master sekte yang sangat antusias ini. Tetapi karena itu aturannya, dia harus mematuhinya. Sambil menyapu, dia bersiap mencari tempat untuk duduk.
Wanita yang tabah itu tersenyum, Hua Yun, tolong berikan tempat duduk untuk saudara muda Jiang, ya. Mendengar hal itu, murid perempuan berambut pudar itu segera membawa 2 bangku. Dia dengan hormat memberikan satu kepada Jiang Fan dan satu lagi kepada wanita yang tabah itu. Silakan duduk, saudara muda Jiang. Wanita yang tabah itu duduk, matanya penuh rasa ingin tahu. Kudengar bahwa teratai hitam adalah seorang seniman bela diri yang kuat di yayasan lapisan ke-9, namun saudara muda Jiang berhasil membunuhnya. Jiang Fan duduk dengan santai dan berkata dengan rendah hati, hanya keberuntungan. Keberuntungan. Wanita yang tabah itu juga berpikir bahwa Jiang Fan mungkin beruntung. Dia menganggap bahwa menghadapi teratai hitam yang terluka parah, bahkan dengan tingkat kultivasinya di yayasan lapisan ke-8, dia bisa membunuhnya. Lagi pula, kesenjangan antara lapisan ke-8 dan lapisan ke-9 tidak begitu besar. Jiang Fan kemungkinan besar mengambil keuntungan dari situasi seperti itu. Oleh karena itu, dia bertanya, adik Jiang memang rendah hati, tetapi kakak senior ingin tahu apakah pertarungan dengan teratai hitam itu berbahaya. Murid-murid perempuan di sekitar pun turut memandang dengan rasa ingin tahu. Mereka semua ingin tahu seberapa kuat kekuatan tempur Black Lotus. Namun Jiang Fan tetap menjawab singkat, tidak juga, prosesnya cukup lancar. Mulus. Wanita yang tabah itu semakin yakin bahwa Jiang Fan telah mengambil keuntungan. Keganasan Black Lotus adalah sesuatu yang dapat dibayangkan bahkan dengan jari kaki. Membunuhnya pasti sangat sulit. Karena mengira itu hal yang mudah, Black Lotus pasti telah terluka parah atau bahkan sudah mati, jadi dia hanya memenggal kepalanya untuk mengambil keuntungan. Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit cemburu. Sungguh tidak dapat dipercaya bagaimana beberapa orang bisa seberuntung itu untuk memanfaatkan peluang sebesar itu. Berputar, berputar, berputar. Pada saat ini, seekor merpati tiba-tiba terbang masuk, membawa sebuah catatan di paruhnya, yang diletakkannya di meja Diaken sebelum terbang menjauh. Tidak ada satupun murid perempuan yang berani membacanya dengan santai. Wanita yang tabah itu, karena terbiasa bertindak kuat, berkata, mungkin ini pesan dari murid yang sedang bepergian keluar kepada Diaken. Coba aku lihat. Dia dengan santai mengambilnya, membukanya, dan menunjukkan ekspresi terkejut. Itu dari kakak senior Zhang Suemou. Ini tentang bandit teratai hitam. Namun, ketika dia membaca isinya dengan jelas, seolah tersambar petir, dia tiba-tiba berdiri dari kursi. Matanya yang indah menatap ngeri ke arah pemuda yang duduk di sampingnya. Sosok yang tenang dan kalem. Bab 240, bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertanding. Tingkah laku yang tidak pantas itu menyebabkan banyak murid perempuan merasa heran. Hua Yun yang berada di sampingnya, menjulurkan lehernya untuk melihat isi catatan itu, sambil bergumam. Pada hari ketiga bulan ke-9 di tahun 60 tahun, saat melewati pegunungan angin hitam di perbatasan, kami bertemu dengan pemimpin bandit teratai hitam. Yang mengejutkan saya menemukan kekuatannya telah mencapai alam formasi inti. Untungnya, Jiang Fan, murid sekte awan hijau, turun tangan dan memenggal kepalanya sendiri dengan pedangnya, sehingga keselamatan kami terjamin. Malam itu, ketika kami melintasi pegunungan, kami menemukan mayat 8 bandit teratai hitam yang tersisa, mungkin dibunuh oleh saudara muda Jiang Fan. Dengan demikian, seluruh bandit teratai hitam dimusnahkan. Saya harap balai tugas memperhatikan dan menyiapkan hadiah untuk saudara muda Jiang Fan. Setelah membaca dengan suara keras, Hua Yun sendiri tertegun, menatap catatan itu tanpa berkedip. Para murid perempuan di aula juga benar-benar tercengang. Pikiran mereka bergema dengan konten yang ringkas namun meledak-ledak. Teratai hitam tidak berada di lapisan ke-9 pendirian dan pondasi, tapi di alam formasi inti. Dan itu bukan karena dia menderita luka parah atau telah meninggal sebelum kepalanya dipenggal. Sebaliknya, hanya Jiang Fan saja yang memenggal kepalanya. Mereka menatap kosong ke arah Jiang Fan, mata mereka dipenuhi dengan keheranan yang sama seperti wanita yang menyendiri itu. Kamu, saudara muda Jiang, kamu bisa membunuh seseorang di alam formasi inti. Wanita yang menyendiri itu tergagap. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Pesan merpati pos Zhang Suemou tidak mungkin datang cepat atau lambat.
Itu hanya harus tampil di depan banyak orang. Dia tidak punya cara untuk menanggapi dan berpura-pura tidak mendengar, sambil bermeditasi dalam diam. Wanita yang menyendiri itu kemudian menyadari bahwa dia telah mengajukan pertanyaan yang sangat menyinggung. Pesan merpati pos sudah menjelaskannya dengan jelas, bertanya lagi apakah itu berarti meragukannya. Dia segera pergi ke konter, menuangkan secangkir teh spiritual, dan membawanya, "Adik Jiang, minumlah teh untuk melembabkan tenggorokanmu." Adegan ini memberikan kesan absurd pada para murid perempuan yang hadir. Wanita penyendiri ini terkenal sombong dan dingin di sekte tersebut. Kecuali para tetua dan master sekte, dia tidak menunjukkan wajah baik kepada siapapun. Namun dia berinisiatif menyajikan teh pada rekan sejawatnya. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat sikap sopan pihak lain, Jiang Fan tentu saja tidak bisa berpura-pura dan menerima teh itu dengan kedua tangan. "Terima kasih, kakak senior." Mata wanita yang acuh tak acuh itu dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang kuat. "Bolehkah aku bertanya, saudara muda Jiang, bagaimana kamu membunuh teratai hitam? Bisakah Anda berbagi dengan kami?" Melihat para murid perempuan menatapnya dengan mata penuh harap, seakan tengah mendengarkan sebuah cerita. Jiang Fan tidak dapat menahan tawa dan menangis. Dalam pertarungan hidup dan mati, hanya dibutuhkan beberapa gerakan, tidak banyak yang bisa diceritakan. Wanita yang menyendiri itu sangat setuju. Duel ahli yang sesungguhnya tidak menyerupai pertarungan biasa, yang terjadi bola-balik. Biasanya, pertempuran diselesaikan hanya dalam beberapa pertukaran. Jika satu sisi menunjukkan cacat, hasilnya akan tragis, bisa berupa kematian atau cedera parah. Namun, pernyataan ringan seperti itu jelas tidak memuaskan keingintahuannya. Setelah berpikir sejenak, dia menawarkan diri. "Adik muda Jiang, kakak senior tidak berbakat, tapi aku ingin meminta bimbinganmu dalam beberapa teknik pembantaian." Melihat Jiang Fan yang jelas-jelas jauh lebih muda darinya, dia masih menyimpan sedikit rasa enggan di dalam hatinya. Masih sulit baginya untuk percaya bahwa Jiang Fan mampu membunuh teratai hitam dalam kondisi puncak. Mungkinkah teratai hitam sedang bernasib buruk dan terjadi sesuatu yang salah selama pertempuran? Jiang Fan berkata, "Kakak senior terlalu sopan, ini bukan tentang teknik pembantaian, aku hanya beruntung, dan teknik kultivasiku kebetulan menahannya." Wanita yang menyendiri tidak akan menyerah begitu saja. Adik Jiang meremehkan teknik kultivasi sekte binatang roh kita. Meskipun fokus utama kita adalah pada metode Dharma tempur yang bekerja sama dengan binatang spiritual, itu tidak berarti teknik kultivasi kita lemah. Jiang Fan mengerti. Tampaknya dia ingin bersaing dengannya. Jika dia tidak membiarkannya menyerah, dia akan terus mengganggunya. Dan diakon yang baru saja pergi, entah kapan dia akan kembali. Untuk menghindari keterikatan, dia sedikit mengangguk. "Baiklah, kalau begitu dengan kakak senior." Tiba-tiba dia menyadari bahwa wanita angkuh itu datang dengan tangan kosong. Dia tidak membawa hewan peliharaan roh tempurnya. Ini berarti kekuatan aslinya tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Jadi dia mengubah nadanya, "Bagaimana kalau begini, pertama-tama aku akan menunjukkan seperangkat teknik kultivasi. Jika kakak senior merasa dia bisa menahan beberapa gerakan, maka tidak akan terlambat untuk bertanding." Hal ini membuat wanita yang acuh tak acuh merasa diremehkan. Dia adalah seniman bela diri lapisan ke-8 dari tahap pendirian yayasan, perlu mengevaluasi dirinya sendiri sebelum bertarung dengan seseorang. Dia menunjukkan sedikit ketidaksenangan, adik laki-laki benar-benar meremehkan sekte binatang roh kita. Para murid perempuan di sekitar sekte binatang roh juga memperhatikan hal ini. Mereka semua melemparkan pandangan tidak bersahabat. Bukankah dia terlalu sombong? Kita bahkan tidak tahu persis bagaimana dia membunuh teratai hitam, mungkin itu keberuntungan, tapi dia sangat sombong. Kakak senior menunjukkan wajahnya padanya, itulah sebabnya dia meremehkan kakak senior dan sekte binatang roh kita. Jiang Fan bersikap seolah-olah dia tidak mendengar. Dia bangkit dan berjalan ke tengah aula dan tanpa sepatah kata pun, langsung memperagakan telapak naga pengembara. Naga yang mengejutkan. Pengendalian naga. 2 pukulan beruntun membuat udara bergetar, raungan naga samar-samar terdengar. Aula yang riuh itu tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang terkejut dengan kekuatan teknik telapak tangan ini. Sepertinya cukup mengesankan.
Kekuatan teknik telapak tangan ini hampir setingkat dengan teknik tingkat bumi. Tidak heran dia begitu percaya diri. Kakak senior mungkin benar-benar tidak akan mampu menahannya. Wanita yang menyendiri itu sedikit mengernyit. Dia berbisik, memang kuat, tapi sepertinya bukan tak terkalahkan. Sampai Jiang Fan melancarkan jurus terkuatnya. Penghancuran naga, mengaum. Raungan naga yang keras mengguncang tubuh para murid. Pukulan angin kencang itu menimbulkan pusaran angin. Rok para pengikut perempuan yang ada di dekatnya berkibar, rambut mereka menari-nari liar, dan mereka berteriak serempak. Wanita yang menyendiri itu sangat terkejut. Teknik telapak tangan ini setidaknya memiliki kekuatan teknik tingkat bumi. Tidak mungkin dia dapat mengatasinya. Tidak heran Jiang Fan memintanya untuk melihat teknik kultivasinya terlebih dahulu. Tetapi, ini bukanlah akhir. Setelah menyelesaikan teknik telapak tangan, Jiang Fan menggunakan senjata, menghunus pedang hitam, dan melakukan ukiran jantung pedang. Ini adalah teknik tingkat bumi yang autentik. Hanya teknik pedang pertama, pedang cahaya terbelah, yang menyebabkan ledakan kuat yang membuat tubuh wanita yang menyendiri itu bergetar. Dia tahu bahwa jika dia menghadapi teknik pedang ini, dia pasti akan terjatuh ke tanah. Dua teknik pedang berikutnya masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Terutama teknik terakhir, Heaven and Earth Starfall, momentum yang mengerikan saja sudah membuat jantungnya berdebar kencang, apalagi menahan ledakan ki pedang. Dia memegangi jantungnya yang berdebar kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Di dalam hatinya, tidak ada lagi pikiran bahwa Jiang Fan telah membunuh teratai hitam karena keberuntungan. Dia pun tidak punya niat untuk bertanding dengannya. Dengan kekuatan seperti ini, dia tidak mampu menahan satu gerakan pun. Hal yang paling menakutkan adalah, Jiang Fan menyarungkan pedangnya dan berkata, apakah ada teknik kultivasi lain yang ingin dicoba oleh kakak senior? Tidak, tidak. Wanita yang acuh tak acuh itu dengan cepat menolak. Dia tidak bisa menahan serangan sebelumnya, apalagi teknik terhebat. Dia akhirnya mengerti, Jiang Fan tidak sombong. Hanya saja perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, apa yang disebut pertarungan simulasi bisa saja berakhir dengan melukai dia dengan serius atau bahkan membunuhnya. Jadi Jiang Fan telah memperagakan beberapa tekniknya untuk memberinya gambaran tentang kesenjangan itu. Memikirkan hal ini, wajahnya memerah karena malu, dia telah mendesaknya untuk teknik pembantaian. Sekarang dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Dia berkata dengan canggung, kekuatan saudara muda Jiang tidak ada bandingannya, aku tidak akan pamer. Dia segera mengganti topik pembicaraan, mengambil teh Jiang Fan dan menyerahkannya kepadanya, sambil berkata, adik Jiang pasti lelah, minumlah teh. Ini merupakan skenario terbaik, Jiang Fan dengan senang hati menyetujuinya. Dia hendak menerima tehnya, namun dari luar aula terdengar omelan yang mendesak. Orang itu belum hadir, tetapi suaranya telah tiba. Yi Lianxing, datanglah padaku jika kamu punya masalah. Orang yang datang tidak lain adalah Yuan Ziyu yang bergegas mendekat dengan cemas. Mengetahui Jiang Fan telah datang ke Sekte Binatang Roh, dia tentu saja merasa gembira. Tetapi setelah mengetahui bahwa Jiang Fan telah mendisiplinkan sepupu Yi Lianxing dan kemudian datang ke balai tugas, dia bergegas menghampiri. Karena dia tahu hari ini adalah hari penyerahan tugas bulanan di Sekte Binatang Roh. Yi Lianxing pasti akan pergi ke balai tugas. Ada kemungkinan mereka akan bertemu satu sama lain. Jadi dia bergegas pergi. Namun, tepat saat dia menerobos masuk ke aula utama, dia bertemu dengan pemandangan yang mencengangkan. Bab 241, mengeluh. Yi Lianxing yang selalu begitu agung dan perkasa, sebenarnya sedang menyajikan teh untuk Jiang Fan. Dia merasakan sesaat disorientasi, bertanya-tanya apakah ada semacam kesalahan. Selain gurunya sendiri, Yi Lianxing mungkin tidak akan menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada siapapun. Dia masuk dengan curiga, menatap Yi Lianxing dengan waspada, dan berkata, kau tidak memasukkan sesuatu yang kotor ke dalam teh ini, kan? Yi Lianxing dan Yuan Ziyu selalu berselisih. Sekarang, dia dengan sopan menyajikan teh kepada Jiang Fan, berharap agar dia mau mendengarkannya dan mendapatkan teman. Yuan Ziyu pun ikut mempertanyakan keutuhan teh tersebut. Siapa yang tidak marah? Yuan Ziyu.
teriak Yi Lianxing, adik Jiang ada di sini, jadi aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Tapi sebaiknya kau berhati-hati dalam berbicara, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jiang Fan terkejut sejenak. Dari interaksi mereka, tampaknya kedua wanita itu tidak akur. Dia mengambil teh dan menyesapnya di depan Yuan Ziyu, mencoba meredakan situasi, dan berkata, "Kakak senior Yuan, kamu salah paham. Kakak senior ini baru saja dengan baik hati menuangkan secangkir teh untukku. Mohon tuangkan tehnya." Yuan Ziyu tidak bisa melihat sedikit pun kebaikan dalam diri Yi Lianxing. Dia memperingatkan, adik Jiang, kamu masih baru di sekte binatang roh dan tidak tahu seperti apa tiran yang dimiliki kakak senior ini di sekte ini. Dia seperti rubah yang merayakan tahun baru bersama ayam. Jangan percaya padanya. Yi Lianxing mengepalkan tangannya erat-erat. Dia tampak siap untuk melawan Yuan Ziyu. Dia mencoba berteman dengan Jiang Fan, tetapi Yuan Ziyu memperlihatkan sifat aslinya. Namun, dia memperhatikan bahwa Yuan Ziyu dan Jiang Fan tampaknya saling mengenal. Dan mereka tampak cukup akrab satu sama lain. Hal ini membuatnya ragu untuk bertindak gegabah. Dia menoleh ke Jiang Fan dengan ekspresi bersalah dan berkata, "Tidak, saudara muda Jiang. Jangan percaya kebohongannya." Yuan Ziyu membalas, "Kata-katamu tidak bisa dipercaya." Yi Lianxing berusaha keras untuk mengendalikan amarahnya dan berkata, "Apakah menurutmu dirimu kurang tirani? Beraninya kau menuduh orang lain?" Yuan Ziyu membalas, "Tidak sesombong dirimu. Kamu yang sombong." "Tidak, kamu." Banyak murid perempuan di aula menyaksikan dengan tatapan kosong saat keduanya berdebat. Mereka tercengang. Kedua wanita itu, yang biasanya begitu mendominasi di sekte tersebut, kini dengan sengit berdebat mengenai kepercayaan Jiang Fan. Setelah beberapa saat terkejut, tak satu pun dari mereka dapat memberikan argumen yang meyakinkan. Yuan Ziyu berkata dengan marah, "Adik Jiang, kau percaya padanya atau padaku?" Yi Lianxing juga berkata, "Adik muda Jiang, sejak kamu tiba di balai tugas, apakah aku pernah memperlakukanmu dengan buruk? Apakah kata-kataku tidak dapat dipercaya?" Keduanya menatap tajam ke arah Jiang Fan, menempatkannya dalam posisi sulit. Tepat saat itu, seorang murid perempuan bergegas berlari ke Yi Lianxing dan berbisik, "Kakak senior, sepupumu ada di sini. Dia mencarimu di seluruh sekte." Lu Xinghe, alis halus Yi Lianxing berkerut. Mengapa dia harus datang saat ini? Dia berada pada saat kritis dalam mendapatkan kepercayaan Jiang Fan atas Yuan Ziyu. Tetapi Lu Xinghe tampaknya sedang terburu-buru dan tidak bisa diabaikan. Dia dengan enggan berkata kepada Jiang Fan, "Adik Jiang, kakak senior ada sesuatu yang harus diurus dan akan segera kembali." Setelah itu, dia buru-buru pergi. Yuan Ziyu akhirnya tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih, "Adik Jiang, lama tidak bertemu." Dia menatap Jiang Fan sambil tersenyum. Menyadari bahwa hanya setelah sebulan, Jiang Fan telah berubah total. Kulitnya putih bersih tanpa cacat, bagaikan batu giok yang dipoles, tanpa sedikit pun noda. Dia tidak bisa menahan rasa cemburu, dan menggoda. Tidak heran kalau saudara muda Jiang bisa membuat wanita sombong itu menyajikan teh untukmu. Jiang Fan memutar matanya. Bukankah dia sudah punya cukup banyak rumor? "Apa yang membawamu ke sini, kakak senior Yuan?" tanya Jiang Fan. Yuan Ziyu berkata, "Bukankah karena aku mengkhawatirkanmu? Kudengar kau memprovokasi sepupu Yi Lianxing. Aku takut kau akan mendapat masalah. Siapa yang tahu kalau aku terlalu memikirkannya?" Adik muda Jiang menaklukkannya hanya dengan satu tatapan. "Tunggu." Jiang Fan tertegun sejenak dan berkata, "Apakah itu benar-benar kakak senior Yi Lianxing tadi?" Yuan Ziyu bahkan lebih terkejut, "Apa? Kamu tidak tahu siapa dia? Jadi selama ini, dia adalah bala bantuan yang dibawa oleh Lu Xinghe." Jiang Fan terdiam dan bergumam. Sepertinya dia tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Jika kamu berdebat dengannya, dia mungkin tidak akan berpihak pada Lu Xinghe. Yuan Ziyu mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana mungkin? Kamu hanya bertemu Yi Lianxing satu kali. Lu Xinghe adalah kebanggaan dan kegembiraannya. Jika kamu menyakitinya, bagaimana mungkin dia membiarkanmu pergi? Untuk menghindari masalah, sebaiknya kau ikut denganku menemui ketua sekte. Dia akan sangat senang mengetahui kamu ada di sini."
Dia tahu betul betapa besar penyesalan yang ditinggalkan Jiang Fan di hati Gong Kai. Mengetahui dia datang ke Sekte Binatang Roh pasti akan mengejutkannya. Jiang Fan tidak keberatan bertemu Gong Kai, tetapi sekarang bukan waktu yang tepat. Saya masih menunggu di agen setempat untuk membawa upah tugas. Yuan Ziyu bingung, hadiah tugas. Dia agak bingung. Sekte Binatang Roh jarang memiliki tugas untuk orang luar, bukan? Kalaupun ada, semuanya sangat sulit, bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh murid junior seperti Jiang Fan. Tugas apa yang sudah kamu selesaikan? Jiang Fan berkata, perintah hadiah teratai hitam. Yuan Ziyu berkedip dan berkata, adik Jiang, sejak kapan kamu membuat lelucon? Perintah karunia teratai hitam sudah ada selama bertahun-tahun, bukan? Selama waktu itu, bahkan seniman bela diri formasi inti mencoba melenyapkan bandit teratai hitam, tetapi mereka bergerak seperti bayangan. Mereka bahkan tidak dapat ditemukan, apalagi dihilangkan. Di alam manakah Jiang Fan berada? Bagaimana dia bisa menyelesaikan tugas ini? Ini pasti hanya candaan, kan? Namun tak lama kemudian, sebuah pemandangan yang membuat Yuan Ziyu tercengang terungkap. Diakon balai tugas berlari kembali, dengan napas terengah-engah. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, saudara muda Jiang, Master Sekte Gong memintamu, untuk datang ke puncak Master Sekte. Dia ingin bertemu denganmu secara pribadi. Menyelesaikan perintah hadiah teratai hitam secara langsung menarik perhatiannya. Dia sangat ingin tahu siapa yang menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, dia ingin bertemu langsung dengan pelaksana tugas itu. Jiang Fan berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Seperti yang disarankan Yuan Ziyu, itu adalah cara yang baik untuk menghindari konflik dengan Yi Lianxing dan sepupunya. Silakan pimpin jalan. Jiang Fan mengikuti di agen balai tugas. Setelah beberapa saat, dia menyadari Yuan Ziyu tidak mengikutinya. Dia berbalik dan terkejut, kakak senior Yuan, ada apa? Yuan Ziyu tersadar dari lamunannya, menatap Jiang Fan dengan kaget. Kau benar-benar telah menyelesaikan perintah karunia teratai hitam. Bagaimana kamu melakukannya? Dia tidak dapat mengerti, bagaimana Jiang Fan, yang sendirian, dapat menyelesaikan tugas sesulit itu. Jiang Fan tertawa dan berkata, Master Sekte Gong akan menanyakan pertanyaan yang sama nanti. Kalau begitu, aku akan menjawab kalian berdua. Dengan itu, Yuan Ziyu yang penuh dengan keraguan, berjalan berdampingan dengannya. Di luar aula, Yi Lianxing menatap Lu Xinghe yang mukanya berlumuran darah, mendengarkan keluh kesahnya yang penuh air mata. Dia langsung marah, memalukan. Siapa yang berani mengabaikanku, Yi Lianxing? Menindasmu seperti ini, dan masih berani tinggal di Sekte Binatang Roh kami. Apakah ini tantangan bagi saya? Bab 242 mewakili permintaan maaf. Lu Xinghe berkata dengan berlebihan, itu benar. Orang itu sangat sombong. Dia bahkan berkata, memangnya kenapa kalau sepupumu datang? Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Dia benar-benar melanggar hukum. Dia telah mencari Yi Lianxing di seluruh Sekte Binatang Roh dengan sia-sia, dan pada satu titik berencana untuk menyerah. Karena setelah sekian lama, Jiang Fan telah lama menghilang tanpa jejak. Namun ketika dia sampai di gerbang gunung, dia mendengar perkataan beberapa murid perempuan. Jiang Fan bukan saja tidak pergi, tetapi malah pergi ke Sekte Binatang Roh. Hal ini membuat Lu Xinghe marah. Jiang Fan benar-benar tidak memperdulikannya sama sekali. Maka ia pun kembali bertanya kemana-mana. Akhirnya, ia mengetahui bahwa sepupunya baru saja kembali ke Sekte dan berada di aula tugas untuk menyerahkan misi. Mendengarkan kata-kata Lu Xinghe, Yi Lianxing memikirkannya. Siapa yang akan mengatakan hal-hal yang menyinggung seperti itu tanpa alasan? Kemungkinan besar Lu Xinghe melebih-lebihkan, mengarangnya untuk membuatnya marah. Namun, orang ini telah melukai sepupunya dan masih berani datang ke Sekte Binatang Roh, karena tahu bahwa sepupunya pasti ada di sini. Dia benar-benar tidak menatapnya. Suatu pelajaran tidak dapat dielakkan. Siapa namanya dan mengapa dia datang ke Sekte Binatang Roh? Yi Lianxing bertanya dengan wajah tegas, saya akan segera memerintahkan seseorang untuk menyeretnya keluar. Cukup banyak orang yang mengikutinya. Atas perintahnya, akan ada banyak orang yang membantu pencariannya.
Lu Xinghe sangat gembira, dengan perlindungan sepupunya, Jiang Fan akan menghadapi masa sulit. Dia segera berkata, aku tidak tahu apa yang dilakukan murid sekte luar di sekte binatang roh. Mungkin dia sengaja ada di sini untuk memprovokasi kamu. Pada saat ini, Jiang Fan dan Yuan Ziyu baru saja keluar dari ruang tugas. Lu Xinghe melihat mereka dari sudut matanya dan, dengan gembira, menunjuk ke arahnya. Sepupu, sepupu, itu dia, itu dia. Yi Lianxing mengikuti jarinya, tertegun. Jiang Fan, maksudnya Jiang Fan. Yi Lianxing yang tidak yakin bertanya, maksudmu, orang yang menindasmu adalah orang yang membawa 2 pedang di punggungnya. Lu Xinghe berkata dengan kejam, ya, itu dia. Dia bilang kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Dia merasa gembira di dalam. Mengingat sifat sepupunya, dia pasti tidak akan membiarkan Jiang Fan pergi. Adapun sedikit keterampilan Jiang Fan, apakah itu berarti apa-apa di depan sepupunya? Namun, tanpa diduga, setelah beberapa saat teralihkan, Yi Lianxing dengan tenang berkata, dia tidak salah, saya benar-benar tidak punya kualifikasi untuk melawannya. Lu Xinghe tertegun dan berkata, sepupu, bukan aku yang mengatakan itu. Jiang Fan yang mengatakannya. Yi Lianxing menatapnya dalam-dalam dan berkata, ikuti aku. Dia berjalan dengan anggun menuju Jiang Fan. Meski bingung, Lu Xinghe masih berpikir Yi Lianxing akan membalaskan dendamnya. Dia mengikutinya dengan antisipasi penuh harap. Yuan Ziyu memperhatikan pemandangan ini, wajahnya sedikit berubah, dan berkata, kita terpojok di pintu. Adik muda Jiang, pergilah dulu. Dia tidak akan berani melakukan apapun di depan ketua sekte. Aku akan menahannya. Melihat wajah Yi Lianxing yang agak tidak menyenangkan, Yuan Ziyu merasa makin khawatir. Dia takut segalanya tidak akan berakhir baik. Jiang Fan sedikit mengernyit namun tidak pergi. Selain apakah Yi Lianxing ada di sini untuknya atau tidak. Sekalipun begitu, dia seharusnya memiliki kesadaran diri, bukan? Kekuatannya tidak mengganggunya sedikit pun. Kakak senior Yuan, kita tunggu saja dan lihat saja. Mungkin kakak senior Yi hanya ingin mencari alasan. Yuan Ziyu memutar matanya. Alasan? Dia, jangan bodoh, cepatlah pergi, atau akan terlambat. Wanita ini galak sekali, kalau sampai terjadi perkelahian aku tidak bisa melindungimu. Dia kehilangan kata-kata. Jiang Fan memiliki bakat yang luar biasa, sehingga seringkali membuatnya merasa gagal jika dibandingkan. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang yang berniat jahat, dia tampak naif seperti anak kecil. Memukul sepupu seseorang sama saja seperti menamparkan wajahnya. Bagaimana mungkin dia bisa berargumentasi denganmu? Jiang Fan masih berdiri di sana, dengan tenang berkata, sebenarnya tidak perlu. Aku bisa mengatasinya, kakak senior tidak perlu khawatir. Yuan Ziyu menjadi sedikit marah. Mengapa terasa seperti dia ikut campur yang tidak perlu? Dia dan Jiang Fan tidak memiliki hubungan pribadi, jadi dia tidak perlu membantunya. Kalau saja dia tidak menghargai bakat Jiang Fan, dia tidak akan repot-repot campur tangan. Baiklah, karena saudara muda Jiang punya caranya sendiri dalam menghadapinya, aku tidak akan ikut campur. Katanya dengan wajah tegas. Dia ingin melihat bagaimana Jiang Fan akan menangani konfrontasi Yi Lianxing. Apakah dia akan meminta bantuannya nanti? Sementara mereka sedang berbicara, Yi Lianxing dan Lu Xinghe telah tiba di depan mereka. Menghadapi Jiang Fan lagi, Lu Xinghe mencibir, Jiang, aku mengagumi keberanianmu, menyebabkan masalah seperti itu dan masih tinggal di sekte binatang roh. Apakah kau melihat sepupuku Yi Lianxing di matamu? Kata-kata ini menarik perhatian murid-murid yang lewat. Di antara mereka, 2 orang tetua perempuan juga turut digambar. Yang satu lagi, yang mengenakan pakaian tetua sekte binatang roh, adalah tetua Gunian Chan, tetua agung sekte binatang roh. Yang lainnya adalah penatua Ming Yulian, penatua agung dari sekte suara surgawi, yang sedang mengunjungi sekte binatang roh. Para murid sekte Anda tampaknya sedang berkonflik, bukankah seharusnya tetua Gu memeriksanya? Ming Yulian berkata dengan heran. Gunian Chan mengerutkan kening. Hari ini adalah hari penting bagi tetua agung sekte suara surgawi untuk berkunjung. Murid puncak manakah yang begitu tidak bijaksana? Bertengkar saat ini, membiarkan penatua Ming melihat lelucon.
Dia langsung mendongak, tidak menyangka, dia murid sekte luar. Melihat pakaian sekte awan hijau milik Jiang Fan, Gunian Chan terkejut. Kemudian dia melihat murid lainnya, lebih bingung, Yi Lianxing. Bagaimana murid sekte luar ini menyinggung gadis itu? Semua orang tahu sifat Yi Lianxing. Sebagai murid berbakat dari sekte binatang roh, sifat sombongnya tak pernah ditunjukkannya kepada siapapun kecuali kepada ketua sekte dan para tetua. Jika ada orang yang menyinggung perasaannya, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Gunian Chan tidak dapat memahami bagaimana seorang pendatang baru bisa berkonflik dengan Yi Lianxing. Namun, Ming Yulian merasa penasaran, gadis jangkung itu, apakah dia Yi Lianxingmu yang sangat berbakat? Kudengar dia bisa mengendalikan 3 binatang iblis secara bersamaan, dan dia terkenal sebagai jenius teratas di sekte binatang roh. Apakah dia akan bertarung dengan murid sekte luar itu? Dia tidak dapat menahan diri untuk tetap menonton. Sangat tertarik untuk melihat apakah Yi Lianxing akan bertarung dan apakah dia sekuat yang dikabarkan. Berniat untuk campur tangan, Gunian Chan berubah pikiran. Membiarkan Ming Yulian menyaksikan kehebatan keajaiban sekte mereka akan menjadi hal yang baik. Itu mungkin akan menghalangi Ming Yulian untuk meremehkan sekte binatang roh selama negosiasi mereka. Tidak menyangka tetua Ming tahu tentang murid ini. Ya, dia memang seorang jenius, mampu mengendalikan 3 binatang iblis sekaligus. Murid sekte luar ini akan menghadapi masa sulit karena menentangnya. Saat dia mengatakan hal ini, wajah Gunian Chan membeku, dan Ming Yulian terkejut. Lu Xinghe dan Yuan Ziyu sama-sama tercengang. Yi Lianxing berhenti di depan Jiang Fan. Gempa vulkanik yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, dia sedikit membungkuk dan berkata dengan tulus, "Adik Jiang, atas nama sepupuku, aku minta maaf padamu. Mohon maafkan ketidaktahuannya." Bab 243, Kebenaran yang tidak dapat diterima Lu Xinghe. Lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi. Tidak ada suara yang terdengar. Suara gemerisik dedaunan kering dan kuning yang jatuh ke tanah terdengar jelas. Semua mata tercengang, menyaksikan pemandangan di hadapan mereka. Hanya setengah menit kemudian semua orang kembali sadar. His. Kakak senior Yi membungkuk pada murid sekte luar ini. Apakah aku berhayal? Apakah ini benar-benar kakak senior Yi yang kukenal? Sepupunya diganggu, dan dia tidak membantu tetapi malah membungkuk dan meminta maaf kepada pihak lain. Bahkan mereka yang memahami Jiang Fan dengan baik, seperti Yuan Ziyu, tercengang saat itu juga. Konfrontasi, teguran, atau bahkan kemungkinan perkelahian yang diharapkan tidak terjadi. Sebaliknya, itu adalah pemandangan yang tidak mungkin ia bayangkan. Wanita yang sombong, dingin, dan kasar itu. Sebenarnya dia menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya kepada Jiang Fan. Dia bertanya-tanya apakah Yi Lianxing benar-benar sakit. Dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Lu Xinghe bahkan lebih tercengang. Sepupunya tidak membuat masalah bagi Jiang Fan tetapi malah membungkuk dan meminta maaf atas namanya. Setelah sadar kembali, dia langsung merasa malu dan marah. "Sepupu, kamu gila. Dia menindasku, dan kamu tidak membantuku. Sebaliknya, kamu malah meminta maaf atas namaku. Mengapa saya harus minta maaf? Mengapa?" Wajah Yi Lianxing berubah, dan dia memarahi, "Diam. Jangan bersikap tidak hormat pada saudara muda Jiang." Saat dia mengetahui bahwa orang yang menindas Lu Xinghe adalah Jiang Fan, hal itu langsung jelas baginya. Jika Jiang Fan telah menyalahgunakan kekuatannya, dia tidak akan mengizinkannya mempertimbangkan kembali pertarungan setelah menunjukkan beberapa teknik kultivasi. Dari sudut pandang manapun, Jiang Fan tidak terlihat seperti orang yang suka menimbulkan masalah. Terlebih lagi, dengan kekuatan Jiang Fan, jika dia benar-benar ingin menggertak Lu Xinghe, apakah dia hanya akan menderita luka ringan? Jiang Fan jelas telah menunjukkan belas kasihan. Jadi, dia hampir bisa menyimpulkan apa yang telah terjadi. Kemungkinan besar, sepupunya yang arogan dan agresif telah memprovokasi Jiang Fan, karena merasa dirinya terlalu tinggi. Yang menyebabkan pembalasannya. Karena tidak mampu menahan amarahnya, dia datang kepadanya untuk memutarbalikkan cerita itu. Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin kecewa terhadap Lu Xinghe. Dia berteriak, "Kemarilah dan minta maaf dengan benar kepada saudara muda Jiang." Ya,
waktunya habis. Bersambung ya bos, besok kita lanjut lagi oke?